Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin, dosen home base Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Bahasa Sosial dan Olahraga, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Unimuda Sorong. Spesialisasi saya adalah English for Elementary School and Global Perspective. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pembelajaran bahasa Inggris di SD. Mata kuliah ini saya ambil sumber dari buku Teaching English to Children karya Wendy Scott and Lisbeth Yetterberg. Deskripsi pada mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mendapatkan pemahaman berkaitan tentang bagaimana mengajarkan bahasa Inggris di SD. Selain itu, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang bagaimana menumbuhkan kemampuan dasar dari anak-anak SD dari skill listening, skill reading, skill speaking, dan juga adalah writing. Selanjutnya, dalam deskripsi mata kuliah ini juga membahas tentang mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang konteks perkembangan bahasa anak-anak, di mana di dalamnya nanti mereka akan belajar tentang kebiasaan belajar bahasa dan bagaimana pula mengajarkan metode-metode yang cocok dan bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Salah satu materi dalam mata kuliah ini yaitu berkaitan tentang learning method. Metode-metode yang diajarkan dalam bahasa Inggris atau yang cocok untuk dalam pembelajaran bahasa, dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Yang pertama adalah tentang total physical response. Itu adalah salah satu metode yang biasa diterapkan dalam pembelajaran bahasa. Selama perkuliahan, mahasiswa akan saya bawa dengan dua mode. Yang pertama adalah kelas daring dan kelas luring. Di kelas daring, mahasiswa biasanya bersama saya, kami menggunakan aplikasi Google Meet, dan untuk kelas luring kami menggunakan kelas seperti pada umumnya. Metode pembelajaran yang biasa saya gunakan adalah diskusi dan presentasi. Untuk presentasi sendiri, mahasiswa saya akan acak setiap pertemuannya. Nah, jadi setiap pertemuan mahasiswa tidak tahu dia akan presentasi pada hari itu, sehingga mereka akan selalu siap setiap pertemuan. Jadi setiap pembelajaran saya akan membuat undian dan akan saya kocok. Ketika siapa yang mendapatkan urutan pertama, maka dialah yang akan menjadi presenter hari itu. Adapun cara presentasi, saya akan melibatkan mereka secara langsung di depan kelas, dan mereka tidak boleh membawa buku dan tidak boleh membawa HP, sehingga mereka bisa fokus dalam melakukan presentasi tanpa harus membaca di HP dan di bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. How are you today? Okay. Oh, I'm fine too. Thank you. Okay, today is a good day. Hari ini we will continue our material with method presentation. As usual, seperti biasanya, tugas presentasinya akan saya undi. Siapapun yang mendapatkan angka 1, so they will be the presenter today. Are you ready? Yes. Okay. Baik, minggu lalu kita sudah belajar terkait English method in learning, and then teori-teori dalam English learning. Sekarang kita akan lanjutkan lagi berkaitan tentang metode
karena belum selesai berkaitan dengan metode-metode pembelajaran dalam bahasa Inggris. Ya, untuk menyemangati kita pada kelas hari ini, I will bring you in games. Nama permainannya adalah gaung suara. Sudah pernah dengar gaung suara? Ya, gaung suara itu adalah sebuah permainan. Jadi kalau nanti saya mengucapkan satu kata, kalian melanjutkan dengan kata yang sama, tapi kalau orang kedua maka dia mengucapkan 2 kali, orang ketiga 3 kali, nanti orang terakhir ya seberapa urutannya berarti dia harus menyebutkan kata itu sebanyak itu. Begitu ya. Kita coba menggunakan kata H. Ya, saya menunjukkan kata H. Ketika saya sebut nama kalian, maka sebutkan karena kamu orang kedua, berarti menyebutkannya 2 kali. Orang ketiga 3 kali. Begitu ya. Ya, kita akan coba. H. Oke, sekarang kita mulai dengan uhui. Kontrak. Ya. Uhui. Ya, itu namanya game gaung suara. Tujuannya adalah untuk menyemangati kita. Ini sebenarnya kalau seandainya dilakukan dalam kelas daring, itu will be nice, akan lebih lucu lagi karena kita saling lihat muka, terus bisa ngomong hui. Nah, itu lebih lucu lagi, gitu ya. Ya. Oke. Who is absent today? Siapa yang absent? Ketua kelas yang absent hari ini siapa? Florencia izin. Ya, Florencia. Oke. Ya, Francisca juga ya, tadi kakinya sakit ya. Silakan perwakilan the seat of the group ya come forward dan silakan memilih kertas yang ada di depan meja. Oke, please stand up please. Oke. ini tuh. Iya. 3 Pak. Oke, nomor 3, nomor 5, 4 Pak. nomor 4, nomor 2. Oke, nomor 1. Oke. So, our presenter today is kelompoknya siapa? Nita and Lilis. Oke, dan Yasinta. Oke. Big applause to grupnya. Silakan. Oke, sambil dipersiapkan materinya, Mas Erwin, minta tolong satu kursi. Oke. Sambil mereka menyiapkan materi, teman-teman, saya akan mengulangi materi kita pekan lalu bahwa there are so many methods in English, begitu ya, in learning. Ada banyak sekali metode pembelajaran yang kita ketahui. Namun untuk pelajaran bahasa, utamanya adalah bahasa Inggris, kita akan mengetahuinya dari timnya Mbak Nita dan kawan-kawan ini, seperti itu. Jadi ada beberapa metode yang memang dia hanya cocok untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD. Bisa tidak Pak untuk bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa daerah, dan lain-lain sebagainya? Bisa semua. Jadi khusus kelas bahasa kita bisa menggunakan metode-metode ini. Oke, sudah siap? Siapa yang jadi moderator? Yasinta. And then the presenternya siapa yang akan membaca? 1 orang atau bertiga? Ya terserah. Mau gantian? Mau bergantian? Oke. Ya teman-teman, please pay attention to your friends
And kepada kelompok Mbak Mita CS, please do your best. Silakan Yasinta. Good morning to all of us. First of all, let me introduce myself. My name is Yuliana Yasintaloy and my friend. My name is Lili Sindasari. I'm Ade Paramita Prawan. Here we from group 1 will present our material about the total physical method. Oke. Oke, baik. Jadi di sini metode pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Yang kita bawa di sini Total Physical Response Method. Total Physical Response Method TPR and language learning method that as physical movement and responses to visualized language learning by James Asher. Kita langsung untuk dia punya translate bahasa Indonesianya. Jadi total physical response atau TPR itu metode pembelajaran yang digunakan gerakan fisik untuk merespon atau memfasilitasi bahasa oleh James Asher. Example of TPR. Teacher gives instruction, touch your nose. Children respond, touching their noses, atau menyentuh hidung mereka. Guru memberikan instruksi, clap your hands. Anak-anak merespon. Kalau mau berdiri bisa sambil berdiri aja. Di leher tak salah. Anak-anak merespon bertepuk tangan. Jadi TPR itu seperti kita mengajarkan untuk anak-anak itu seperti menyuruh mereka untuk membuat sesuatu, tapi tidak kasih tahu mereka kalau itu artinya apa. Contohnya seperti open the door. Jadi kita tidak kasih tahu kalau itu open the door itu buka pintu. Jadi kita hanya kasih kata-kata itu saja. Jadi anak-anak itu mereka akan tahu. Jadi disuruh setiap hari kayak disuruh untuk open the door, open the door. Jadi di situ mereka akan tahu, oh berarti open the door ini tuh buka pintu. Ya itu mungkin dari materi TPR. Sekarang kita masuk di direct method. Direct method. Direct method. Oke. Direct method accept in teaching foreign language. Doesn't ask the learners native language, accept only their target language. They go learn and accept to translation is allowed. Jadi metode itu mengajarkan itu materi belajar langsung. Jadi metode itu alami yang digunakan pengajar bahasa asing yang tidak menggunakan bahasa aslinya. Jadi singkatnya itu seperti kita menyuruh anak-anak untuk kayak kasih satu kata. Jadi satu kata itu dikasih terus mereka menyambungnya menjadi beberapa kata gitu. Yang ketiga. Silent way method is a language learning method that uses physical movement and facial expressions to facilitate language learning with the teacher remaining silent and the student being active in the learning process. This method was developed by Caleb Gattino.
Silent way method atau metode guru diam adalah metode pengajaran bahasa yang berfokus pada pengembangan kemampuan berekspresi peserta didik. Metode ini diciptakan oleh Caleb Gatekno, seorang matematikawan. Ciri-ciri silent way method: guru lebih banyak diam, tapi aktif menggunakan gerakan dan gambar dan rancangan. Teaching sentence about daily activities. The teacher show pictures of daily activities such as eating, sleeping, and playing. Student guess the sentence about the activities using physical movement and facial expressions. The teacher give cues with physical movement. Terus itu harusnya terus. Iya. Terus. Cues with physical movement, such as eating with a spoon or sleeping with eyes closed. Contoh mengajarkan kalimat tentang aktivitas sehari-hari. Guru menunjukkan gambar aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, dan bermain. Siswa menebak kalimat tentang aktivitas tersebut dengan menggunakan gerakan fisik dan ekspresi wajah. Guru memberikan syarat dengan gerakan fisik seperti makan dengan sendok atau tidur dengan mata tertutup. Oke, kalian cuma 3 metode ya? Iya. Oke, ini slide terakhir, silakan closing statement. And then we move to the answer and question and answer. Oke, please. Tutup. Thank you. Are there any questions from friends? Yuk, closing. Iya, ditutup. Bagaimana cara penutupan dalam bahasa Inggris? That's all. Silakan. Ikuti saja. That's all That's all from from our apa nih? our team. Our team. Thank you Thank you for apa? for the presentation. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Ya, terus silakan campur Indonesia. Kalau ada apa pertanyaan gitu Apakah ada pertanyaan dari teman-teman atau masukan, kami atau persilakan. masukan? Kami dari waktu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Oke, guys. That's all from timnya siapa? Yasinta. Oke, coba kembali ke slide awal, the first slide. Oke, kita coba sama-sama mengingat about their presentation. There are 3 types of methods. Yang pertama adalah total physical response, yang kita singkat dengan apa itu? TPR. Ya, yang kedua apa? Direct method. Direct method. Ya, yang ketiga silent way method. Oke. Coba dari ketiga itu silakan teman-teman ada nggak hal-hal yang masih kurang jelas terkait ketiga metode tadi atau sudah paham semuanya? Begitu. Terutama yang bagian silent way dan apa tadi? Direct method dan juga total physical response. Ini kalau tidak jelas itu kalian akan kebingungan tersendiri nanti. Ya, silakan jika ada hal-hal yang kurang jelas silakan teman-teman bisa tanyakan kepada mereka bertiga. Oke, please.
Anyone? Ada yang mau bertanya? Silakan. Enggak, maksudnya saya. Slide berikutnya. Oke, silakan. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang tidak memiliki pertanyaan, maka nanti gantian saya yang bertanya nih untuk memperjelas apa yang mereka jelaskan. Bagaimana? Mengkonfirmasi sudah paham belum kira-kira? Oke. Ya, silakan. Bagian yang tapi itu saya belum paham karena Mbak. tidak ada contoh. Yang mana? Direct method. Direct method, coba slide-nya direct method mana? Oke. Hanya satu slide memang ya? Oke, coba. Contohnya apa kira-kira direct method itu, Mbak? Direct method used in teaching foreign language doesn't use the learner's native language, use only the target language. Begitu. Saya belajar mendengar tanpa ada translasinya. Tanpa ada Translate-nya begitu kan? tanpa ditranslatekan. Iya. Begitu. Oh, berarti itu yang berarti kayak ya. Berarti itu kayak contohnya kayak mendengarkan musik berarti dapat ditranslate. Iya. Jadi kayak Nanti lama-lama jadi kita mempelajari bagaimana, coba mungkin siapa tahu kalian bisa menjelaskan dulu. Loh, nanti dulu. Kalau kita nonton film bahasa Inggris kan ada subtitlenya itu, yang subtitle bahasa Inggris. Nah, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tapi kalau apa namanya subtitlenya pakai bahasa Inggris mungkin boleh. Jadi kata-katanya bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris, ininya juga bahasa Inggris ya, bisa jadi subtitle. kayak nonton film begitu kan? Iya. Bahasa Inggris tapi tanpa ada translate-nya di bawah gitu. Jadi Iya. kita cuma belajar terus mendengarkan saja. Mendengarkan saja, seperti itu. Nah, kalau menggunakan direct method itu yang dilatih itu adalah pronunciation. Ya. Ya, kita pengucapan kata-katanya itu akan lebih tepat. Apalagi kalau nonton film barat, pakai tadi yang dibilang Mas Erwin, yaitu tidak ada translate tapi pakai subtitlenya bahasa Inggris, teman-teman. Wah, itu tuh malah lebih cepat lagi. Seperti itu. Ya, itu namanya direct method gitu. Oke, bisa atau ya? Biasanya kan kalau kita nonton film itu kan tanpa translate-nya kadang kita nggak tahu juga itu artinya apa gimana. Jadi justru itu. Nah, makanya itu kira-kira kalau direct method ini kan sebenarnya kita sedang mempelajari metode dalam pelajaran bahasa. Kira-kira kalau untuk mengajarkan ke anak-anak, apakah direct method ini cocok? Tidak. Ya. Kalau menurut saya tidak, karena itu kayak lebih mempersulit anak sih, karena kan mereka tuh tidak tahu sama sekali tuh artinya apa. Terus walaupun didengar-dengar terus, Cocoknya untuk siapa? untuk orang Apa bedanya dengan besar. TPR? Apa bedanya dengan TPR? Kalau TPR kan kita langsung suruh mereka, langsung mereka melakukannya. Kita Kalau ini mendengar, kan, iya kan kamu langsung melakukan. Izin ya. Ya. Kalau dari saya sih sebaiknya memang untuk direct method ini memang mainnya untuk anak-anak. Iya. Apalagi itu dilatih dari anak usia dini dari awal. Ketika kalau direct method ini kan sekarang saya tahu cara pengajaran yang lebih efisien untuk anak, kita sediakan gambar dan namanya kayak hewan, langsung ada nama hewannya dalam bahasa Inggris. Di situ kita langsung jelaskan dengan pengucapannya langsung, sehingga anak itu paham, oh gambar ini, hewan ini namanya, pengucapannya begini. Apalagi kalau dari anak usia dini. Oke. Izin tambahan Pak, kalau misalnya direct method ini tidak diajarkan, nanti kalau misalnya dia mau kayak orang bicara dengan toh, terus dia dengar, nanti dia tidak akan mengerti. Maksudnya dia tidak bisa bedakan kata per kata gitu. Siap. Coba kembali ke yang pertama. Total physical response. Kalau tadi saya masukkan dari Mas Dandi, kira-kira yang dicontohkan sama Dandi itu dia masuknya sebenarnya sebuah metode yang mana itu? Metode total physical response atau direct method, ataukah dia malah di silent
Silent way method. Begitu. Coba kalau kasih tunjuk yang silent way. Geser. Yang ketiga. Coba kasih slide berikutnya. Coba teman-teman lihat. Teacher menunjukkan gambar tentang aktivitas sehari-hari seperti makan, tidur, bermain. Kemudian siswa disuruh menebak kalimat tentang aktivitas tersebut menggunakan gerakan fisik atau ekspresi wajah. Nah, berarti yang disampaikan sama Mas Dandi tadi itu adalah kegiatan dari silent way method. Begitu. Tadi kan maksud saya itu dari gurunya juga menyampaikan cara pengucapannya Pak, dengan langsung ada namanya langsung Pak. Begitu maksud saya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, menonton film Barat dengan ada translate bahasa Inggrisnya langsung. Nah kan sama aja dengan guru menyebutkan langsung dengan ada penulisannya langsung. Dengan ada penulisannya. Iya. Baik. Ya, tanpa harus siswa disuruh menebak, dia hanya fokus mendengarkan saja. Ya, oke, itu bisa juga. Ada yang mau disampaikan lagi dari kelompoknya Mbak Yasinta, Lilis dan siapa? Nita? Tidak. Oke, kalau tidak sekarang ditutup. Kita akan lanjutkan ke aktivitas selanjutnya. Ini untuk explore lebih jauh terkait ketiga metode. Saya mungkin akan divide all of you into 3 groups. The first group will be demonstrate how to teach student using TPR, and group 2 tentang silent way, and group 3 tentang direct method. Jadi kita akan simulasi di dalam kelas bagaimana ngajar pakai direct method dan lain-lain. Mbak Ketua, kita masih ada waktu? Sudah tidak ada Pak. Ya, mungkin tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mbak Lulu. Oke, silakan Mbak, mungkin bisa stop screen. Dia sudah terlanjur bikin screen only, jadi hanya bisa lihat dari sini. Iya sudah, nanti biar diatur sama yang punya laptop. Ya, silakan Mbak, boleh ke belakang. Baik, guys, itu mungkin pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan metode-metode pembelajaran. Sudah yang belum kita bahas apa? Teori sudah. Yang belum media ya. Kemarin media saya bagi menjadi 2 kelompok. Ya kan? Ada flashcard, and then apa lagi? Poster dan lain-lain. Nah, seperti yang dibilang sama Mas Dandi barusan, ada guru yang pakai gambar terus kasih tunjuk gambar, terus di bawahnya ada tulisan ya. Nah, itu namanya flashcard, itu ada sebuah medianya. Nanti kita akan pelajari di kelompok berikutnya. Oke, mungkin thank you for your attention. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu pekan depan, dan don't forget to collect your assignment, tugas tadi ya. Nanti Mbak Ketua silakan bagi menjadi 3 kelompok. Seperti itu, kelompok 1 untuk TPR, kelompok 2 direct method, dan kelompok 3 silent way method. Oke, thank you. Saya tutup. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Demikian cuplikan video pembelajaran saya pada mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di SD secara luring. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.